Tokoh serta jalur pelayaran Belanda. Tokoh pertama, Willems Barents. Pelayaran ketiga, kegagalan yang dialami Barents dalam ekspedisi kedua telah membuat kerajaan dan dirinya sendiri sangat kecewa. Akibatnya, pada tahun 1596, Jenderal Negara mengatakan tidak akan lagi mensubsidi pelayaran serupa, tetapi menawarkan hadiah tinggi bagi siapa saja yang berhasil menemukan jalur timur laut. Mendengar berita tersebut, Dewan Kota Amsterdam segera menyiapkan dua kapal kecilnya yang dipimpin oleh Jan Rips dan Jacob van Heemskerck, dengan dikomando oleh Barents. Mereka berangkat pada 10 atau 15 Mei 1596, dan setelah 1 bulan berlayar, Jan dan Jacob menemukan Pulau Beruang. Kemudian, pada 17 Juni, mereka menemukan Spitsbergen. 3 hari kemudian, mereka melihat sebuah pintu masuk di dalam teluk yang besar yang disebut Rotjorden. Mereka pun memutuskan untuk berlabuh di antara tebing Govan dan Vogelzang dan mendirikan pos di sana. Setelah itu, pada 25 Juni, mereka memasuki Teluk Tux dan dilanjutkan tanggal 26 berlayar ke utara Voorland Sunset. Namun, saat sedang menuju ke Voorland Sunset, mereka terpaksa harus berbalik arah karena ada sebuah kawanan beruang kutub yang memaksa mereka untuk segera pergi dari tempat itu. Mereka pun akhirnya putar balik dan kembali ke Pulau Beruang pada 1 Juli, yang menyebabkan terjadinya perselisihan antara Barents dengan Jacob. Usai berselisih paham, keduanya memutuskan untuk berpisah. Barents melanjutkan ke timur laut, sementara Jan dan Jacob menuju ke utara untuk menyeberang langsung ke kutub utara dengan harapan sampai di Cina. Barents kembali berlabuh di Novaya Zemlya. Akan tetapi, kapalnya justru terjebak di gunungan es dan terapung di sana. Barents bersama 16 orang krunya pun terpaksa harus bertahan hidup di atas kapal sembari menahan dinginnya udara. Selama 1 tahun, Barents berusaha untuk terus bertahan hidup. Namun, sampai bulan Juni 1957, ternyata es masih belum juga mencair. Willems Barents akhirnya meninggal pada 20 Juni 1957 setelah 1 tahun terjebak di Kutub Utara. Tokoh kedua, Cornelis de Houtman. Pada tahun 1592 silam, Cornelis de Houtman dikirim oleh para pedagang Amsterdam ke Lisboa guna menemukan sebanyak mungkin informasi tentang kepulauan rempah-rempah. Sepulangnya Cornelis ke Amsterdam, bersamaan juga dengan Jan Huyghe van Lieshoten, juga kembali dari India. Para pedagang ini memastikan bahwa Banten menjadi tempat yang paling tepat untuk membeli rempah-rempah. Pada tahun 1594, mereka pun mendirikan Compagnie van Veere, atau perusahaan jarak jauh. Dan pada 20 April 1565, 4 buah kapal berangkat meninggalkan Amsterdam. Kapal tersebut adalah Amsterdam, Hollandia, Mauritius, dan Divken. Sejak awal, perjalanan mereka sudah terkendala dengan berbagai masalah. Salah satunya penyakit sariawan yang merebak. Penyakit tersebut muncul hanya dalam waktu beberapa minggu setelah keberangkatan akibat kurangnya makanan. Dari situ, para kapten kapal dan pedagang mulai terlibat dalam perkelahian sampai beberapa orang terbunuh atau dipenjara di atas kapal. Begitu kapal sampai di Madagaskar, tempat penantian mereka, masalah baru yang lebih pelik kembali muncul hingga menyebabkan kematian lagi. Keempat kapal ini berlabuh di sana selama 6 bulan dan kini teluk di Madagaskar dikenal sebagai kuburan Belanda. Setelah melalui berbagai rintangan, pada 20 Juni 1596, ekspedisi de Houtman berhasil tiba di Banten. Para penduduk Banten awalnya menerima kedatangan de Houtman dan kawannya dengan baik. Tetapi, setelah beberapa tabiat kasar yang ditunjukkan awak kapal Belanda, Sultan Banten bersamaan dengan petugas Portugis di Banten mengusir kapal tersebut. Ekspedisi de Houtman pun berlanjut ke pantai Jawa. Namun, begitu sampai di sana, kapal de Houtman justru jatuh ke tangan pembajak. Mereka kemudian berlanjut berlayar kembali dan bertemu dengan Raja Bali.
Di Bali, De Houtman dan kelompoknya berhasil memperoleh lada pada 26 Februari 1597. Akhir hidup dari perjalanan panjang tersebut, awak kapal hanya tersisa sebanyak 87 orang dari 249. Cornelis de Houtman sendiri wafat dalam perjalanan keduanya di atas seledak kapal di Aceh saat terjadi pertempuran dengan pasukan Inong Bale. Pasukan Inong Bale adalah pasukan gerakan Aceh Merdeka yang beranggotakan para perempuan. Pertempuran ini terjadi karena de Houtman telah menghina Sultan Aceh. Cornelis de Houtman tewas di tangan Laksamana Mahayati, putri Sultan, dan pasukan Inong Bale. Perjalanan ekspedisi mereka dapat dikatakan gagal, namun juga bisa dibilang berhasil bagi Belanda. Sejak perlayaran pertama mereka, Belanda mulai berlayar kembali untuk berdagang ke timur. Dalam waktu 5 tahun, 65 kapal Belanda telah berlayar ke wilayah tersebut dengan memulai penjajahan mereka, penjajahan Hindia Belanda. Tokoh ketiga, Jacob Cornelis van Neck. Menyusul keberhasilan ekspedisi pertama Belanda ke Indonesia pada tahun 1597, Van Neck dipilih untuk memimpin ekspedisi kedua pada tahun 1598 dengan tujuan membawa kembali berbagai rempah-rempah. Pada Mei 1598, dia meninggalkan pelabuhan Texel dengan 8 kapal di bawah komandonya. Ia didampingi oleh wakil laksamana Wybrandt van Warwijck dan penjajah kutub terkenal Jacob van Heemskerck. Mengikuti arahan belayar yang ditulis oleh Petrus Valentius, mereka membuat kemajuan yang luar biasa, mencapai Tanjung Harapan hanya dalam waktu 3 bulan. Segera setelah itu, badai besar memisahkan Van Neck dengan 3 kapal dari sisa armada di bawah Warwijck. Neck mendarat di pantai timur Madagaskar dan menyegarkan pembekalannya, lalu melanjutkan perjalanan menuju kota Banten di Indonesia. Ia mencapainya pada tanggal 25 November 1598 setelah berlayar kurang dari 7 bulan. Dalam 1 bulan, ketiga kapalnya telah diisi dengan rempah-rempah, dan pada tanggal 31 Desember separuh armada lainnya berlayar ke pelabuhan di Banten. Memicu perayaan Tahun Baru yang besar, Van Neck mengisi 1 kapal lagi dengan penuh rempah-rempah, membuat 4 kapal siap untuk berlayar kembali ke Amsterdam. Kemudian mengirim Warwijck dengan Heemskerck bersama 4 kapal lainnya ke timur untuk mendapatkan lebih banyak rempah-rempah. Van Neck kemudian membawa 4 kapal yang telah membuat rempah-rempah kembali ke Amsterdam. Dia tiba Juli 1599. Perlayaran kembali pada tahun 1599 oleh Hendrik Cornelis Vroom. Dia membawa pulang hampir 1 juta ton berat lada dan cengkeh, pala, fuli, dan kayu manis. Para penjelajah disambut oleh Amsterdam yang sangat gembira dan diarak melintasi kota di belakang sekelompok terompet, dengan setiap lonceng gereja berdentangan. Para pedagang yang mendukung pelayaran menghadiahi Van Neck dengan gelas kimia emas, atau kemudian ternyata hanya berlapis emas. Dan awak kapal diberi anggur sebanyak yang mereka bisa minum. Pelayaran ini sukses luar biasa dan para pendukungnya mendapat pengembalian investasi sebesar 400%.